Asfi berada di suatu tempat. Asfi sangat kebingungan karena di sekelilingnya berwarna putih dan sepi. Abi, teriak Asfi yang melihat ayahnya dan langsung memeluk tubuh ayahnya. Nak, kembalilah bersama Umi dan adikmu. Ini belum saatnya kamu pulang bersama Abi. Masih ada urusan yang kamu selesaikan, ucap ayah Asfi, lalu melepaskan pelukannya. Tapi Asfi ingin bersama Abi. Abi, titip Umi dan adikmu. Jaga dirimu baik-baik ya. Abi sayang kalian semua, ucap ayah Asfi lalu menghilang. Abi, Isa Asfi menangis. Dokter dan suster yang menangani Asfi sudah pasrah dan tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Namun ketika dokter dan suster hendak keluar untuk memberitahu kabar duka ini kepada keluarga Asfi, tiba-tiba, ting, dok, jantung pasien sudah kembali normal, ucap suster tidak percaya. Dokter tersenyum. Sungguh kebesaran Tuhan yang tidak kita sangka. Wanita ini sungguh luar biasa, sahut dokter dan dibalas anggukan oleh suster lainnya. Dokter segera memeriksa kondisi Asfi kembali dan akhirnya dokter pun keluar untuk memberitahu kabar kepada keluarga Asfi. Dok, bagaimana kondisi istri saya? Apakah operasi berjalan lancar? Tanya Erwin dengan wajah yang penuh kekhawatiran. Istri bapak sungguh luar biasa, ucap dokter sambil menepuk pundak Erwin. Maksudnya apa, dok? Operasinya berjalan lancar. Meski sempat ada kendala di tengah-tengah operasi, istri bapak masih kritis karena kondisinya masih lemah, jelas dokter. Kapan istri saya bisa siuman, dok? Ucap Erwin. Kami tidak tahu untuk hal itu, tapi bapak tenang saja. Istri bapak akan baik-baik saja, jawab dokter. Baiklah, dok. Ya sudah, saya pergi dulu, masih banyak pasien yang harus saya tangani, kata dokter, lalu pergi dari hadapan Erwin. Setelah selesai operasi, Asfi dipindahkan ke ruang ICU. Hati Erwin terasa sakit dan perih melihat Asfi yang masih terbaring lemah. Sungguh Erwin tidak rela melihat Asfi seperti itu. Farel, aku akan kasih pelajaran buat kamu, batin Erwin. Bibi, panggil Erwin kepada Bibi Ija yang sedang duduk. Ada apa, Tuan Erwin? Bibi tahu di mana rumah Asfi, tanya Erwin. Bibi tahu, kalau nggak salah rumah non Asfi berada di desa A, dekat dengan puskesmas di desa itu, jawab Bibi Ija. Bibi Ija mengetahui rumah Asfi karena Farel pernah mengajaknya ke sana pada saat menjelang pernikahannya. Terima kasih ya, Bi. Erwin mau ke sana dan kasih tahu keadaan Asfi pada ibunya. Bibi jaga Asfi sebentar. Baik, Tuan. Sebelum pergi ke rumah ibu Asfi, Erwin akan pergi ke perusahaan Farel terlebih dahulu dan akan memberikan pelajaran buat Farel. Tangan Erwin sudah mengepal. Erwin tidak sabar ingin menonjok wajah Farel. Tidak butuh waktu lama, Erwin sampai di perusahaan Farel. Saya ingin bertemu dengan atasan kalian, bentak Erwin kepada resepsionis dengan wajah yang mulai marah. Baik, Pak. Tunggu sebentar, jawab resepsionis dengan ketakutan dan segera menelpon sekretaris Farel. Halo, Pak. Ada seseorang yang ingin bertemu dengan Pak Direktur. Siapa namanya? Sahut Randy di seberang sana. Erwin Martadiata, Pak, jawab resepsionis karena melihat tanda pengenal di baju Erwin. Tunggu sebentar, sahut Randy dan segera memberitahu Farel. Pak Direktur, ada Erwin Martadiata yang ingin bertemu dengan Bapak, kata Randy kepada atasannya. Farel tersenyum sinis. Suruh masuk. Kamu antar orang itu ke ruangan Pak Direktur, ucap Randy kepada resepsionis itu. Erwin yang sudah menunggu agak lama cukup kesal. Pak, mari ikut saya. Saya akan antar ke ruangan Pak Direktur, ucap resepsionis yang makin ketakutan melihat wajah Erwin yang seperti singa ingin merekam mangsanya. Erwin pun mengikuti resepsionis itu dan sampailah di depan ruangan Farel. Silakan masuk, Pak Erwin, kata resepsionis itu lalu pergi kembali ke pekerjaannya. Buk, Erwin yang baru masuk langsung menunjuk muka Farel. Farel hanya tersenyum sinis. Hahaha,
Tawa Farel menggelegar sambil menatap Erwin sinis. Erwin Martadinata, loh sekarang berani nginjak kaki di perusahaan gue, ucap Farel penuh penekanan. Erwin berdecih. Terserah gue, jawab Erwin memandang sinis Farel. Apa gerangan teman? Bukan teman, tapi lebih tepatnya musuh. Ada di hadapan gue sekarang. Apa lo mau minta maaf atas kesalahan lo? Oh, atau lo mau minta nyerahin istri gue ke lo? Itu tidak akan terjadi, Erwin Martadinata, ucap Farel sambil memegang dagu Erwin. Lepaskan. Tidak sudi gue dibekang lelaki bejat kayak lo, saat Erwin mendorong tubuh Farel. Bejat? Lo lebih bejat dari gue, Erwin. Plak. Erwin melayangkan satu ketamparan keras kepada Farel. Farel sudah kebal dan bahkan tidak pernah merasa sakit. Lo benar-benar tidak merasa bersalah ya, Farel? Istri lo sekarang kritis di rumah sakit, dan gue tahu itu semua perbuatan lo. Untung saja Asfi wanita sabar menghadapi lelaki kayak lo. Gue tidak akan diam, Rel. Gue akan rebut Asfi dari lo, walaupun nyawa gue jadi taruhannya, kata Erwin penuh penekanan. Plak. Farel melayangkan tawaran kepada Erwin dan emosi Farel sudah mulai naik. Bukannya dari dulu lo ngejar Asfi, tapi Asfi nggak cinta sama lo. Oh, kasihannya, ajak Farel sinis. Erwin malah tertawa sinis dan membuat Farel semakin marah. Farel, lo itu cinta sama Asfi, tapi lo gengsi untuk mengungkapkan dan mengakuinya, ucap Erwin memojokkan Farel. Gue tidak pernah mencintai gadis miskin seperti dia. Jaga omongan lo, munafik. Mulutmu saja bilang tidak, tapi hati lo tidak dapat dibohongin. Kalau lo nggak cinta sama Asfi, buat apa lo marah? Ya gue tahu lo cemburu. Gue tidak ingin barang milik gue disentuh oleh orang lain, apalagi lo, tegas Farel. Tetap saja munafik. Gue tidak segan lapor lo ke pihak berwajib karena KDRT terhadap istri lo, ancap Erwin. Lapor saja sekarang, gue nggak takut. Buktinya juga nggak ada, saat Farel senyum sinis. Win, gue ingatin sekali lagi ke lo, jangan urus urusan rumah tangga gue. Lo nggak punya pekerjaan lain apa? Atau lo nggak laku sehingga ingin menjadi perebut istri orang? Semakin lo berusaha mengejar Asfi, semakin gue nekat untuk bunuh dia, kata Farel dengan suara yang mulai meninggi. Gue nggak pernah takut dengan ancaman lo. Cepat atau lambat, kamu akan menyesalinya, Farel, karena sudah menyia-nyiakan istri seperti Asfi, jawab Erwin. Gue tidak akan pernah menyesal. Asfi hanya status sebagai istri gue, dan cinta gue hanya untuk Nabila. Lo sama Nabila sama aja, tidak punya hati. Jaga omongan lo, Win, atau lo mau gue panggil security untuk ngusir lo secara paksa dari sini. Gak usah diusir, gue juga mau pergi dari sini. Gue gak betah dekat dengan orang berhati iblis kayak lo, kata Erwin penuh dengan penekanan. Buk, Farel sudah benar-benar marah. Dia menghajar Erwin habis-habisan. Erwin tidak mau kalah, dia menghajar Farel kembali. Randy yang mendengar keributan di ruangan atasannya segera datang dan melerai Farel dan Erwin. Pak Direktur tidak apa-apa, ucap Randy khawatir melihat atasannya yang mengeluarkan darah dari hidungnya. Lo pantas untuk menerimanya, tegas Erwin, lalu bangkit untuk pergi. Jangan biarkan orang itu menginjakkan kakinya kembali di perusahaan ini, ucap Farel kepada Randy. Gue juga ogah datang ke sini, sahut Erwin dari kejauhan. Semua karyawan yang ada di perusahaan matanya terfokus kepada Erwin yang tengah berjalan dengan beberapa luka di wajahnya. Lihat orang itu, beraninya datang dan menemui Pak Direktur. Untung saja tubuhnya nggak dicincang, ucap salah satu karyawan lelaki kepada temannya. Meski gue luka gini, setidaknya gue sudah puas hajar muka Farel itu, gumam Erwin dalam mobilnya. Dan Erwin pun melaju mobilnya ke rumah Ibu Asfi.